apa itu kanker payudara. Jadi eh, ini adalah kanker payudara. Kanker payudara adalah kanker yang berasal dari kelenjar, saluran, dan jaringan penunjangnya. Tidak termasuk kulit payudara dan merupakan salah satu kanker terbanyak pada perempuan, selain kanker leher rahim. Jadi kanker payudara ini salah satu kanker yang terbanyak pada perempuan. Nah, ini yang tadi eh, Didi Gan bilang, ada stage, nanti akan ada yang memberikan testimoni atau kesaksiannya. Ini ada stage 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi ini adalah eh, gambaran stage tiap kalau kanker payudara. Nah, ini bagaimana dengan keadaan di Indonesia? Sebentar ya. Mohon untuk tidak mencoret-coret ya Bapak Ibu. Sylvia, you go to upper right, the upstairs, then you go to the annulation. Annulation kah? Dia Ya, boleh disable. You go to disable. Disable disable. the top right. Oke, oke, Okay, thank you. oke. Jadi dari sini akan terlihat bahwa kasus kanker yang terbanyak adalah payudara. Kalau Bapak Ibu bisa lihat dari sini, kanker yang terbanyak itu di Indonesia adalah payudara. Terus baru kanker serviks, kanker usus besar, dan sebagainya gitu. Jadi ini kejadian kanker yang ada di Indonesia pada tahun 2018. Nah, apa penyebabnya terjadi kanker payudara? Penyebabnya banyak ya Bapak Ibu ya. Eh, Biasanya ini ada faktor-faktor resikonya. Merokok, terus pola makannya buruk gitu ya. Terus haid pertamanya kurang dari 12 tahun, menopausnya setelah umur 50, melahirkannya setelah 35, nggak pernah menyusui, terus pernah mengalami operasi pada payudara, dan biasanya ada genetik. Jadi di keluarganya ada yang menderita kanker payudara. Jadi ini faktor-faktor resikonya. Nah, apa aja gejala kanker payudara? Ini yang pertama ya. Gejala kanker payudara itu bisa dikenali atau dideteksi dengan melakukan sadari atau periksa payudara sendiri. Jadi dilihat di sini bahwa ada terasa benjolan di payudara, terus kulit payudaranya mengerut seperti kulit jeruk, terus ada luka di bagian payudara yang nggak sembuh, terus keluar cairan dari puting, bedakan dengan ASI ya Bapak Ibu ya. Terus adanya cekungan atau tarikan di kulit payudara. Jadi ini adalah gejala-gejala kanker payudara. Nah, terus selanjutnya bagaimana cara deteksinya gitu ya? Yang pertama deteksinya adalah sadari pemeriksaan payudara sendiri. Jadi ini bisa dilakukan di rumah. Jadi untuk ibu, untuk yang kaum perempuan gitu ya, itu bisa melakukan pemeriksaan payudara sendiri, sadari. Dan yang kedua sadanis, pemeriksaan payudara klinis. Nah ini perlu eh, dilakukan biasanya di rumah sakit atau dilakukan oleh tenaga kesehatan. Bertujuannya untuk apa sih? Untuk menemukan adanya benjolan atau tanda-tanda lain pada payudara sedini mungkin agar dapat dilakukan tindakan secepatnya. Sekecil apapun benjolannya yang ditemukan, segera konsultasikan ke dokter. Menunda berarti memberi kesempatan sel kankernya berkembang dan mengurangi kesempatan untuk sembuh. Nah, ini ada 7 cara Bapak Ibu untuk melakukan sadari. Saya tidak akan jelaskan secara rinci, tapi nanti saya akan berikan slide ini jadi Bapak Ibu bisa baca. Jadi kaum perempuan juga bisa mengecek ya atau bagaimana memeriksa payudaranya sendiri. Jadi ini betul-betul ada langkah-langkahnya dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan sampai yang ketujuh. Nah, dilakukan setiap hari ke-7 sampai 10 dihitung mulai dari hari pertama haid atau menstruasi atau setiap bulan pada tanggal yang sama bagi yang sudah menopause atau tidak datang haid. Jadi perlu untuk memeriksakannya setiap bulan.
Nah, ini bedanya. Yang paling sering tumor atau kanker. Ini bedanya ya Bapak Ibu ya. Kalau tumor itu sel yang tumbuh tidak normal pada beberapa bagian tubuh. Dapat tumbuh jinak atau ganas dan tumbuhnya tidak dipengaruhi oleh jaringan sekitarnya. Itu tumor. Kalau kanker, istilah untuk penyakit di mana sel abnormalnya membelah tak terkendali dan dapat menyerang jaringan di sekitarnya. Sel-sel kanker juga dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui sistem peredaran darah dan kelenjar getah bening. Jadi bedanya kalau kanker bisa menyebar ke jaringan sekitarnya dan bagian tubuh yang lain, kalau tumor tidak. Nah, ini pengobatannya. Eh, Kalau udah kena kanker, biasanya pengobatannya gimana? Yang pertama tindakan operasi. Jadi ini biasanya dilakukan operasi. Ada yang seluruhnya atau sebagian gitu ya. Radiasi, kemo, terus terapi hormonal, terapi target. Jadi ini pengobatan-pengobatan kanker payudara yang biasanya terjadi di Indonesia itu bagaimana gitu. Nah, ini bagaimana cara mencegah kanker payudara. Jadi bagaimana mencegahnya gitu ya. Yang pertama ini cerdik. Jadi intinya pertama perlu cek kesehatan rutin. Makanya perlu tetap melakukan sadari tiap bulan. Terus perlu cek rutin medical check up tiap 6 bulan. Terus enyahkan asap rokok. Jadi mau perokok aktif ataupun pasif. Terus rajin aktivitas fisik, diet seimbang, banyak sayur, buah, serat diperhatikan. Istirahatnya cukup, kelola stres. Ini cerdik. Jadi itu pencegahan penyakit kanker payudara. Nah, terus yang selanjutnya gizi untuk kanker payudara. Ini kalau terjadi mual muntah. Jadi apa yang perlu dilakukan kalau sudah kena terus mual muntah gitu ya? Makan makanan yang kering, biskuit gitu. Hindari makanan yang berbau merangsang, jadi yang berbau tajam seperti durian dan lain-lain. Hindari makanan berlemak, gorengan, rendang, gulai karena ini memicu mual dan muntah. Makan dan minumnya pelan-pelan. Batasi cairan saat makan. Jadi nggak minum, makan, makan, minum gitu. Jadi perlu dibatasi. Terus tidak tiduran setelah makan atau tidak rebahan. Karena itu akan membuat resiko mual dan muntahnya tinggi. Oke, ini yang kalau mual muntah, kalau yang ini kehilangan nafsu makan. Bagaimana kalau kehilangan nafsu makan? Makanlah dalam porsi kecil dan sering. Terus makanan kecil, kue, dapat mengenyangkan perut. Terus hindari makanan manis dan berlemak. Jadi makanan-makanan yang manis, berlemak, contohnya santan, terus martabak manis gitu ya. Nah, itu perlu dihindari. Nah, kalau terjadi perubahan rasa, makan atau minuman dengan suhu kamar atau dingin. Ya, misalnya es krim, jus gitu. Tambahkan bumbu yang sesuai untuk menambah rasa. Terus minumlah minuman segar, sari buah atau jus. Terus minumlah minuman segar, sari buah atau jus. Oke. Selanjutnya, oke. Ini kalau ada luka pada mulutnya. Biasanya itu karena sulit menelan atau mengunyah. Hindari makanan yang bumbu merangsang, pedas, terlalu asam. Terus makan makanan yang lunak dan mudah ditelan. Bubur ayam contohnya. Terus usahakan mulut tetap bersih. Nah, ini kalau mulutnya kering, kunyah permen karet atau sari buah, terus makanan harus dikunyah, lunak dan berkuah. Contohnya bubur gitu ya, atau sop. Ini informasi yang paling penting. Jadi kalau udah kena kanker payudara, apa sih sebenarnya ya gizinya? Makan tinggi energi, tinggi protein. Jadi perlu untuk mempercepat penyembuhannya itu perlu makan tinggi energi, tinggi protein. Dan makan makanan tinggi antioksidan. Contohnya banyak makan sayur, buah, apalagi yang semakin banyak berwarna, itu akan tinggi antioksidannya. Misalnya buah naga gitu ya. Itu warna-warna yang semakin terang akan banyak tinggi antioksidan dan itu penting untuk dikonsumsi karena bisa membantu untuk pada kankernya.
dan mengurangi makanan yang dipanggang, digoreng, dibakar, yang ada hitam-hitamnya. Karena itu merupakan zat karsinogenik yang bisa menyebabkan kanker. Oke. Nah, selanjutnya saya akan mau membahas masuk ke Ganoderma. Jadi ini ada penelitian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa lihat dari 4 jurnal ini itu mengatakan bahwa Ganoderma lucidum dengan kandungan beta glukannya bisa membantu menghambat pertumbuhan sel kanker payudara dan meningkatkan sel imun. Kan biasanya kalau sudah kena breast cancer, kanker payudara, biasanya sel imunnya turun. Jadi, ternyata dengan Ganoderma lucidum dapat membantu menghambat pertumbuhan sel kanker payudara dan meningkatkan sel imun. Nah, yang selanjutnya, dengan kandungan beta glukan pada Ganoderma, dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien kanker payudara yang mendapatkan terapi kanker seperti kemo. Jadi bisa mengurangi efek samping dari terapinya. Jadi dengan bantuan Ganoderma dibarengi dengan saat kemo, samping dari terapi. Efek sampingnya apa? Mual muntah tadi itu bisa terkurangi. Nah, ini Ganoderma. Ini yang ada pada songhor, jamur yang dipakai gitu ya. Apa kandungannya? Ada adenosin, sterol, sitosan, terus ada polisakarida. Jadi adenosin ini bisa membantu sirkulasi darah, terus sterol menurunkan kolesterol, antibakteri dan hipolipidemik. Terus polisakarida itu bisa mengatur gula darah, terus bisa untuk naikin sel imun, untuk sel punca. Terus kalau lucidum tidak, itu bisa mencegah 3 penyakit tertinggi, anti penuaan, mengatur kekebalan, pertumbuhan sel punca, dan hiperplasia tulang lunak dan keras. Terus triterpena bisa melindungi organ-organ tubuh kita dan bisa melawan kanker, infeksi, dan alergi. Oke. Nah, ini alasannya. Kenapa? Karena banyak sekali Ganoderma di pasaran. Kenapa memilihnya dari produk Swanghor? Ini sudah seringkali saya bilang bahwa yang pertama jamurnya itu berkualitas. Kenapa? Karena kita ada taman bioteknya, semuanya dipantau dengan baik, terkomputerisasi, jadi semuanya terkontrol berkualitas. Jadi eh, dari jamur yang satu sampai ke yang lain itu sama kandungannya. Terus saat masuk pabrik dengan teknologi dan peralatan yang canggih, terus proses manufakturnya berpaten eksklusif. Jadi betul-betul alatnya itu betul-betul dipantau. Nah, setelah keluar dari pabrik, menghasilkan produk, nah itu eh, ditaruh di lab, jadi diuji gitu ya. Nah, ini eksperimennya GLP internasional. Jadi lab Swanghor itu internasional. Jadi nggak hanya dipakai oleh Swanghor saja, tapi yang lain juga bisa cek di sana, cek lab di sana. Eh, Menggunakan produk dengan hewan untuk memverifikasi efektivitasnya. Jadi semua produk itu diuji, bagaimana efektivitasnya, terus bagaimana, eh, untuk apa, bagusnya untuk apa itu ada. Dan yang paling penting adalah mendapatkan banyak paten internasional dan hasil klinis yang efektif. Kalau Bapak Ibu ingat produk-produk dari Songhor, contohnya Yungkian I, itu dapat paten untuk diabetes. Jadi bisa membantu untuk gula darah atau melindungi pankreasnya. Terus kalau YKC buat kanker, contoh seperti itu. Jadi memang sudah punya banyak mendapatkan paten internasional. Dan untuk mendapatkan paten internasional itu susah. Jadi semua produk Songhor itu betul-betul terjaga kualitasnya dan aman. Ini yang sering sekali ditanya, aman nggak? Aman. Karena eh, Taiwan itu sangat ketat dalam hal menjaga makanan, mengeluarkan tentang produk makanan kesehatan. Saat Taiwan mengeluarkan produk makanan kesehatan, berarti itu memang sudah terbukti aman untuk konsumen dan terbukti efektivitasnya untuk konsumen.
Nah, ini pada YKB atau Yung Kien B. Jadi kandungannya ada beta delta glukan. Fungsinya apa sih? Jadi bisa untuk stem cell, untuk menambah stem cell pada darah atau pada mesenkimal. Ini bisa meningkatkan sel darah putih, sel darah merah, trombosit, memperbaiki jaringan yang rusak atau menua, terus cedera pada organ tertentu atau operasi, infeksi berat menggunakan antibiotik. Terus apa hubungannya dengan kanker? Saat terjadi kanker, pasti banyak sekali organ-organ yang rusak. Dengan menambah stem cell itu akan membantu untuk meningkatkan fungsinya dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Dan biasanya akan terjadi gangguan pada sel darahnya, sistem peredaran darah. Jadi, dengan konsumsi YKB juga bisa membantu untuk meningkatkan atau memperbaiki sel-sel yang rusak juga pada sistem peredaran darahnya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat kandungannya delta glukan dengan konsentrasi tinggi bisa meningkatkan sel darah putih, bisa meningkatkan imun dalam waktu singkat, meningkatkan sel darah merah, membantu proses pembentukan darah, dan mengoptimalkan fungsi organ. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, itu bisa meningkatkan produksi stem cell, mengganti dan memperbaiki sel organ. Ini angka ini itu dari penelitian Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat dari 80.000 sel bertambah jadi 150.000 sel, ini pada sel punca hematopoietik dan sel punca mesenkimal dari 600.000 sel bertambah jadi 1 juta sel, itu memang ada terbukti penelitiannya dengan Jungian B, ternyata bisa naik stem cell-nya. Terus bisa cepat meningkatkan sistem imun. Pada orang kanker, sistem imunnya pasti turun drastis. Jadi, dengan Jungian B bisa meningkatkan sistem imun sehingga kemungkinan penyakit lain datang tuh akan hilang. Terus juga untuk pastinya ada konsumsi obat antibiotik ya kalau pada kanker. Nah, itu bisa dibantu dengan efek-efek sampingnya, misal flu, cacar ular, infeksi pada kemaluan, bintitan, sariawan itu juga bisa. Terus membantu pembentukan darah orang yang kurang darah. Nah, ini pendarahan terus-menerus, terus vegetarian jangka panjang terlalu kurus atau lemah biasanya karena kemo, kurus, lemak, kemoterapi gitu ya. Terus gangguan pembekuan darah, di sini juga ada tulang, juga bisa pada orang yang patah tulang, terus peradangan pada sendi gitu. Dan organ-organ terluka. Jadi bisa membantu untuk meningkatkan fungsi dan mengganti sel yang sudah tua. Nah, ini buktinya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat yang di sini, itu mempercepat pertumbuhan sel darah putih, meningkatkan sistem imun, meningkatkan kemampuan sel imun untuk membedakan sel kanker. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya yang di sini ya. Jadi sebelum konsumsi Ganoderma dan sesudah konsumsi, sel darah putihnya meningkat. Nah, kalau di sini Bapak Ibu bisa lihat, ini yang sel hijau ini sel kanker warna abu sel imun. Nah, ini sebelum konsumsi Ganoderma dan ini setelah konsumsi. Jadi ternyata sel imunnya bertambah kan Bapak Ibu ya. Jadi bisa membunuh si sel kanker ini. Jadi ini penting sekali kenapa konsumsi Jungian B Ganoderma. Karena bisa membantu untuk Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi eh, sel imun mengelilingi sel kanker dan membunuhnya. Terus meningkatkan sistem imun melawan kanker. Jadi kalau Bapak Ibu bisa di sini penelitian sebelum konsumsi Ganoderma, sel kanker yang terbunuh sedikit. Nah, setelah konsumsi Ganoderma, sel kanker yang terbunuh bertambah. Jadi memang bisa membunuh sel kankernya. Terus ini juga bisa membantu pembentukan darah. Jadi bisa nambah jumlah sel darah merah, meningkatkan kadar Hb, mengobati penyakit anemia. Terus juga untuk tulang. Jadi bisa memperkuat jaringan tubuh, perawatan organ tubuh. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini tulang bisa bantu memperbaiki tulang keras, bahkan untuk yang sendi itu juga bisa memperbaiki tulang lunak atau bagian sendinya. Nah, jadi ini manfaatnya. Jadi ada yang sebagai anti kanker. Jadi bisa untuk menangkal atau bersifat sebagai anti kanker dan aman dikonsumsi oleh ibu hamil dan anak-anak. Nah, ini cara konsumsinya. Untuk jaga kesehatan konsumsinya 1 sampai 2 saset per hari.
Kalau eh, biasa 3 kali 1 saset, pagi, siang, dan malam. Terus untuk kasus yang lebih serius, itu biasanya dianjurkan konsumsinya 3 kali 2 saset, pagi, siang, dan malam. Konsumsinya sebelum makan untuk penyerapan yang lebih maksimal, terus aman dikonsumsi tiap hari dan jangka panjang, dan dapat disesuaikan dengan budget. Nah, ini yang maksudnya dapat disesuaikan dengan budget. Ini yang sering sekali dibilang. Jadi, yang kami sarankan itu adalah yang paling efektif. Jadi ini, Yungkienpi Ganoderma. Tapi saat Bapak Ibu misalnya, oh punya budgetnya terbatas, bisa ke Yungkian I Ganoderma. Saat Yungkian I juga masih budgetnya, oh masih belum gitu ya, ke Yungkian Ganoderma. Terus bisa juga ke Jahorling sih. Bapak Ibu, kalau dilihat harganya, yang ini lebih murah ya, tapi isinya lebih sedikit. Ini isinya 20 saset, ini isinya lebih banyak. Karena ini isinya kapsul. Jadi memang kalau dilihat kenapa ini lebih bagus karena memang ini produknya beda ya Bapak Ibu ya. Jadi semakin semakin ke sini itu efektivitasnya semakin tinggi. Perbedaannya gitu. Waktunya juga akan menjawab. Fungsinya juga berbeda. Kalau yang ini memang buat kanker, buat darah, terus buat tulang. Kalau ini buat eh, sistem imun, hati, buat diabetes gitu. Nah, kalau yang ini Johor Nutri Health itu sekarang udah diganti namanya Johor Nutri Tablet. Itu cuman sebagai maintenance atau menjaga kalau mau menjaga tetap sehat, nah itu bisa pakai ini. Nah, perlu kombinasikan dengan soya protein dan jungkian polen. Jadi Bapak Ibu bisa dampingi dengan soya dan polen. Kenapa? Untuk hasil yang lebih efektif. Kenapa diperlukan untuk orang penyakit kanker? Protein tuh perlu. Kenapa? Untuk mengatasi badannya yang lemah. Selain itu, juga untuk mempercepat penyembuhannya. Kalau Jungian Polen kenapa? Biasanya orang yang penyakit kanker akan kekurangan zat gizi. Nah, untuk melengkapi zat-zat gizi yang hilang, hilang bisa dengan Jungian Polen. Jadi dikombinasikan dengan Jungian Biganoderma, soya protein, dan polen, ini akan menjadi hasilnya lebih efektif dan maksimal. Dan konsumsinya sebelum makan untuk penyerapan yang lebih maksimal. Oke, eh, ini kesaksian yang ditunggu-tunggu. Jadi ini mungkin saya langsung berikan ke Bibigan ya. Silakan Bibigan. Masih di mute. Terima kasih ya presentasi daripada Alicia kita. Em, kita hari ini sangat bersyukur ya karena kita bisa menjemput seorang pesakit ya, penyakit ya, pesakit kanker payudara stadium ketiga untuk hadir ke Zoom malam ini untuk presentasi berbagi kepada kita kesaksian beliau ya. Apakah Anda bersedia? Kalau bersedia ya, kita bagi satu baris 8 kepada um, Madam Hong dari Kota Kinabalu, Sabah. Dipersilakan. Hong nih, unmute ah. Oke, Ano ya, ya, usernya oke. nga. Yes, yes, you're saying, ya, Okay ya. yes, Tingnan tahu. yes. Boleh dengar? Boleh Ya. dengar? Hmm. Halo, selamat petang ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya sangat terima kasih kepada Double Diamond Miss Gan karena memberikan saya peluang ini untuk buat kongsi dalam Zoom ini. Thank you Miss Gan. Saya Hong, saya berasal dari Kota Kinabalu, Sabah. Pada tahun 2019, saya sudah cebur diri dalam bidang ini, bisnis Swangho. Sepanjang masa ini, saya sendiri ada konsum dan guna produk-produk Swangho juga. Tetapi siapa tahu kanker berlaku pada diri saya. Begini terjadinya. Pada tahun 2023, satu hari,
saya mandi, didapati ada ketulan keras di buah dada saya. Pada masa itu saya tidak begitu ambil peduli, sebab mengapa? Dari kecil memang di dada saya ini banyak tumbuh keloid di lapisan kulit dada. Jadi saya anggap ketulan keras itu hanya keloid saja. Saya abaikan. Selepas setengah tahun, saya rasa takut karena ketulan keras itu semakin besar dan keras. Apabila kita ketuk, dia berbunyi. Jadi saya pun ambil langkah pergi ke hospital dan jumpa dokter. Dokter cek dan buat appointment saya jumpa beberapa dokter pakar yang mengenai payudara. Berbagai jenis kajian dibuat seperti X-ray, mammogram, CT scan, dan juga ada ambil isi-isi dari ketulan keras itu untuk buat kajian. Jadi selepas kajian, dokter pakar mengesahkan bahawa saya telah menghidap payudara kanser tahap ketiga. Jadi saya ada tanya dokter, kenapa boleh jadi begitu? Adakah saya mengambil suntikan vaksin yang mengakibatkan saya menghidap penyakit kanser ini? Dokter kata tidak dinafikan, tidak dikecualikan sebab vaksin itu boleh mengaktifkan mana-mana sel dalam badan. Jadi difahamkan oleh dokter, 3 perkara ini wajib dilakukan, yaitu kemoterapi, rawatan kemoterapi, pembedahan dan rawatan radioterapi. Saya runding sama dokter, kalau boleh saya elakkan sebab saya yakin kepada produk Shuangho, saya akan mengambil banyak lingki supaya saya elak dari 3 rawatan ini. Tetapi dokter tidak mengizinkan sebab lebih rapi punya rawatan ataupun selidik dalam punya check up mau dibuat, saya harus ikut saja apa pesanan dokter. Jadi saya turuti sahajalah. Pertama mengambil kemoterapi ialah makan masa setengah tahun, 1 treatment. 3 minggu buat 1 kali ini kemoterapi. Pada pusingan yang kedua, rambut saya mula gugur. Rambut gugur, ada jumpa pesakit yang lain. Mereka tanya saya, macam mana keadaan kamu? Ada kamu muntah-muntah? Saya jawab tiada. Ada kamu pening? Saya jawab tiada. Jadi order makanan dari luar kah? Atau GrabFood atau PandaFood? Saya bilang tidak, saya masak sendiri. Jadi kawan itu tanyalah, kau begitu kuat, kau boleh masak sendiri? Saya bilang, ya, saya mampu masak sendiri. Jadi saya pun ada buat sharing sama dia tentang ini Lingzi, mungkin itu kasih saya kekuatan. Tetapi apabila dos pusingan ketiga radioterapi, saya jumpa lagi satu kawan lain, pesakit juga yang buat kemo. Sementara kami tunggu giliran kami jumpa dokter, dia tanya, macam mana kuku kamu tidak kupas kah? Saya cakap kuku saya tidak terkupas, cuma pecah-pecah. Jadi kerap kali saya guntinglah kuku. Saya buat lagi kongsi ini Lingzi yang produk saya makan kepada dia. Pada masa itu baru saya sadar, saya sendiri sadar bahawa saya yang ada konsum produk Shuangho, ada makan Lingzi, berbanding dengan mereka yang tiada ambil apa-apa produk pun, perbezaan dia sangat jauh. Sebab saya telah elak daripada penderitaan yang mereka alami.
seperti muntah, pening, tiada selera makan, tidak dapat tidur, badan sangat lemah, tiada kekuatan. Jadi semua itu tiada tiada terjadi kepada saya oleh itu obat yang kemo punya kesan sampingan. Saya tidak menderita. Dari sana saya sedar. Coba kita bayangkan, apabila saya menjalani kemoterapi, darah merah turun, darah putih pun turun. Saya punya antibody, saya punya imun dalam badan, penjagaan badan tidak ada. Mungkin orang yang sebelah batuk, saya boleh juga terjangkit batuk. Mungkin orang berasin, saya boleh jangkit juga selesma. Oleh masa itu antibody di badan sangat rendah. Tetapi saya bersyukur karena sepanjang masa itu saya makan Ganobi. Jadi saya rasa banyak perbezaan saya di antara pesakit yang tidak makan produk sama saya yang diri saya sendiri ada konsum produk. Jadi produk apa yang saya guna? Memang kalau kita menghidap cancer, kalau dalam Suangho kita ada produk Cancer C, tetapi memandangkan ekonomi saya tidak begitu bagus sebab saya di rumah ada satu abang lagi yang stroke. Jadi ekonomi tidak begitu baik. Kawan-kawan yang sama-sama di Suangho mencadangkan saya ambil ini Ganobi. Jadi selama ini saya kemo, saya ambil Ganobi sehingga kini ya masih ambil Ganobi. Jadi apabila habis treatment setengah tahun ini kemoterapi, jumpa dokter ada keterangan, satu laporan dikeluarkan bahwa ketulan keras itu dari 11 cm dia kecut menjadi 2,3 cm sahaja dan lembut, dia tidak keras lagi. Seperti yang kanak-kanak main guli kecil-kecil tuh, apabila saya sentuh dia tenggelam di dalam, dia tidak timbul lagi, dia tenggelam di dalam kecil sahaja. Jadi saya minta sama dokter, permintaan saya bolehkah saya tidak buat pembedahan, tetapi dokter tidak mengizinkan sebab seksanya kita buat perawatan kemo ini, jikalau saya tengah jalan tidak buat pembedahan, kalau cancer cell lagi merebak, akan jadi teruk. Jadi dokter cadangkan wajib buat pembedahan. Jadi saya turuti sejak dokter punya kata, saya pun ready lah buat pembedahan. Ada surat saya, Miss Gan, ada surat saya masuk hospital, saya admin hospital masuk ward 5 hari bulan 11. Saya ada bulat hijau kan? Discharge note, Yuma Miss kan? 没有放到，没有放到，没有放没有放到啊。 ，sorry 啊。 Oh, saya 5 hari bulan admin masuk hospital, 6 hari bulan pembedahan, 7 hari bulan saya keluar hospital pulang. Sebab selepas ini operation, selepas pembedahan, dokter ada tanya, peningkah? Saya kata tiada. Muntah? Tiada. Ada makan? Sudah makan. Ada kencing? Pergi tandas kencing? Ada. Pakai tongkat? Tidak. Jalan sendiri saja. Tiada pening, tiada jatuh. Jadi 7 hari bulan, pulang sudah. Keluar dari hospital. Selepas keluar dari hospital, rehat di rumah beberapa hari, appointment lagi jumpa dokter. Dokter ada satu laporan. Perlu saya menandatangani. Dalam laporan itu, isi-isi yang
pembedahan hampir 1 kilo, 1 kg punya isi, sudah bedah, ada hantar pergi makmal buat kajian. Keputusan keluar dari makmal kajian itu, isi saya zero cancer cell. Tidak ada sel cancer lagi, kosong. Jadi saya sangat bersyukur. Dan saya minta lagi sama dokter, kalau boleh saya tidak mau buat radioterapi. Dokter kata, mesti buat. Tidak ada satu boleh dikecualikan. Mesti buat ini radioterapi. Sebab banyak yang ini sel-sel cancer, mungkin dia tiny, dia kecil. Mungkin di belakang jantung, ataupun mungkin di belakang paru-paru, yang dimana X-ray tidak boleh scan atau kesan. Jadi dokter mau elakkan cancer yang yang kedua kali, radioterapi wajib dijalankan. Jadi saya ikut juga pesanan dokter itu membuat radioterapi. Nah, ada gambar yang menunjukkan saya buat radioterapi kulit terbakar. Ada kulit terbakar. Ini kulit terbakar, tidak boleh mandi guna sabun, tidak boleh gosok. Yang sabun yang lalui saja di lapisan kulit boleh, tapi tekan dan gosok tidak boleh. Jadi saya gunakan produk Songho ini yang tidak ada chemical. Dia sangat sesuai apabila saya punya kulit luka kena radioterapi. Dia kasih saya keselesaan sebab kefahaman saya dalam produk Songho, dia tidak kandung chemical, tidak ada kimia atau chemical. Jadi saya sangat guna ini tanpa was-was, begitu. Dan ini rambut bukan saya potong pendek, tetapi ini rambut baru tumbuh. Baru tumbuh, dan apabila baru-baru ini saya jumpa dokter, dokter ada mengatakan dalam sel badan itu sel sehat. Kalau sel dalam badan belum sehat, tumbuh rambut, jatuh balik. Tumbuh lagi rambut, gugur dan jatuh. Dia tidak begitu tebal. Jadi ini satu bukti bahwa sel dalam badan sudah sehat. Jadi simpulannya, dibandingkan masa saya buat pembedahan, saya di Limpang di kantil atas mau buat pembedahan, yang saya pandang hanya 6 lampu yang bulat-bulat. Saya seorang, tiada teman. Tiada teman, nah. Saya berpikir, saya menghadapi maut. Saya menghadapi kematian. Kenapa saya awal hantar diri saya menghadapi kematian? Berbanding dengan hari ini, saya masih duduk di sini, kongsi dengan ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya sangat bersyukur karena produk Songho kasih saya kekuatan dan kerjasama dengan dokter, segala yang dituruti, mengikut dokter punya pesanan. Saya rasa sangat bersyukur karena banyak derita, saya bebas dari banyak penderitaan karena kesan sampingan yang dihadapi pada masa buat kemoterapi ataupun radioterapi. Saya rasa betapa jauh bezanya saya dibandingkan dengan pesakit yang lain. Masa saya mau keluar dari hospital, sebelah kantil saya ada satu, dia juga buat pembedahan payudara. Dia dari Kota Belut, satu daerah jauh dari Kota Kinabalu. Kami sama-sama buat pembedahan. Dia masih muntah-muntah, masih pening. Saya
boleh makan. Saya macam biasa saja. Dan masa saya keluar, dia belum lagi keluar. Dia masih pening dan muntah. Jadi saya rasa begitu banyak beza dia. Dan satu lagi, dalam pikiran saya, biarpun saya dari 2019 tahun sudah kenal ini produk, sudah konsum ini produk, kenapa saya boleh dapat cancer lagi? Mungkin dari banyak sebab. Kita pun tahu ini cancer dia banyak sebab boleh mengakibatkan. Tetapi dengan adanya produk Shuangho, saya pulih dengan lebih awal, lebih cepat. Dan kalian ibu bapak di sini, kita adalah insan biasa. Kita siapa yang tidak sakit? Sebab kita isi daging. Selalu kita menghadapi juga masalah kesehatan sini sana. Memang kita pandai sakit. Tetapi kalau tidak ada ambil apa-apa produk kesehatan, berbanding dengan orang yang ada ambil produk kesehatan, konsum, tidak sama. Tidak sama, beza. Dan kita akan pulih lebih cepat. Kita akan sembuh lebih cepat dari orang yang lain. Saya rasa hari ini saya punya kongsi sampai di sini sahaja. Terima kasih. Terima kasih ya, Ibu Hong, yang sudi untuk berbagi kepada kita, karena ada orang yang dia amalkan produk kita tetapi dia malu untuk berbagi, tetapi beliau sudi untuk berbagi kepada kita. Apakah Anda cukup yakin daripada produk yang beliau kata tadi? Bisa Anda ketik ya, apa perasaan Anda sesudah mendengar ya presentasi daripada beliau yang real ya, bukan dibiaya, bukan, ini real story ya, real story. So 他 pertanyaan 们有问 apa? 问题啊， Ah? 他们有问问题。 Oke, dia ada orang bertanya ya, apakah 哦，啊， apakah payudara sudah diangkat? 有人问，有没有你的 ya sudah di operate, sudah bedah, 哦 sudah bedah.，OK OK Dan satu hari 有人问一天吃几包啊？ ya. Satu hari pagi satu, malam satu sachet. Kadang saya minum kopi, saya campur lagi. Saya banyak ini kotak sebab banyak saya. You stick together. 你拿照片的，我拿帮你拿照片，1、2、3。OK yeah, thank you. So Yongken B Ganoderma dengan pollen dan protein bersama ya. Tapi Yongken B Ganoderma minimum is 2 sachet per day. Ya, dan juga protein pollen berapa? Protein 2 pagi, tengah hari, malam. Oke. So protein soya protein 6 sachet, pollen 6 sachet, dan Yongken B Ganoderma 2 sachet. Oke. Ini karena ekonominya terbatas ya. Kalau tidak bisa amalkan lebih banyak. Oke. Thank you ya, Ibu Hong. Oke, so kita sangat bersyukur ya karena kita punya downline yang kita ada business partner yang mitra-mitra yang sudah bergabung 5 tahun ini, dan apabila ketemu dengan penyakit mereka pulang kembali mencari produk Shuangho karena mereka diedukasi dalam lingkungan ini untuk mendapat ilmu bagaimana Ganoderma bisa membantu kita dan orang di sekeliling kita ya, tanpa membuang waktu ya. Oke, kita akan menjemput. Orang yang luar biasa ya. Pak Nurdin, Vice Manager dari Pontianak. Wah, Kalimantannya yang pertama ya. Apakah yang pertama ya? Yang sering jatuh bangun dalam bisnis MLM dan menjatuhkan pilihannya pada Shuangho. Ya, beliau akan bagi kepada kita tajuk Shuangho, pelabuhan terakhirku.
kita menjemput Pak Nurdin dengan satu baris 8 yang gubernur di sini. Dipersilakan Pak Nurdin. Ambil, bisa? Oke. Siap, siap. Kedengaran? Yes. Kedengaran ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Rabbi yang mana telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, di antaranya nikmat iman kita, nikmat Islam kita, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa mengadakan rutinitas acara Zoom di malam hari ini. Ya, mudah-mudahan acara kita ini semua diberikan keberkahan dan dapat ridho dari Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat salam yang tidak pernah kita capai, tidak pernah lupa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita sebagai umatnya dan di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pembawa acara kita ya, Miss Double Diamond, Mrs. Genesis Gan. Ini luar biasa. Saya pertama kali ini tampil di Zoom 3 negara. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada upline saya, leader saya, mentor saya, Bapak Rusli SE. Ya, beliau yang telah menjemplungkan saya ke grup sini ataupun ke bisnis sini. Ya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rusli dari Lampung Indo 1, dan saya ucapkan juga kepada upline-nya Bu Pita Indo 1 juga. Alhamdulillah ketika saya baru kali menjalankan bisnis Songhor, ketemu dengan beliau di tempat rumah makan beliau, di restorannya beliau ya. Di sana kita kumpul di sana bersama mitra saya Pak Mas Suwardi dan Bang Rahmat ya, bersama keluarga. Alhamdulillah kita ngobrol-ngobrol di sana, memiliki sebuah spirit kekuatan bahwa ini bisnis luar biasa. Begitu. Izinkan saya ingin sedikit memberikan share ya. Oke. Kelihatannya gambarnya? Kelihatan. Lanjut. Oke. Ini alhamdulillah saya jalankan di Songhor di bulan Februari. Saya sudah mendapatkan peraih medali sekaligus pada bulan tersebut medali perunggu, perak, emas, dan berlian. Alhamdulillah keempat medali ini bisa saya raih, dan di bulan April saya posisi elit. Di bulan Mei kemarin saya sudah menjadi seorang pest manager. Saya ucapkan lagi terima kasih kepada Indo 1 yang telah membimbing saya, yang bisa membesarkan saya saat ini, dan saya bisa memiliki keyakinan bahwa Songhor adalah pelabuhan terakhir saya. Oke. Tunggu. Ya. Pada kesempatan ini ada 5 resep sukses anti gagal. Ya. Apa saja nih resep-resepnya nih? Yang pertama adalah keyakinan. Jadi ketika Anda bergabung dalam sebuah bisnis apapun, Anda harus memiliki sebuah keyakinan. Kalau Anda tidak memiliki keyakinan, saya yakinnya Anda tidak bakalan sukses. Ya, Anda harus yakin dulu dengan bisnis yang Anda jalankan. Betul? Nah, waktu kemarin jujur saja saya katakan, waktu di Zoom di hari Sabtu lalu, saya katakan saya ini ketika gabung enggak merasa yakin terhadap bisnis Songhor. Ya, akhirnya lambat laun ketika saya lihat dan saya perhatikan dan saya jalankan, ternyata ini memang luar biasa. Ya, dan dari situlah saya mulai memiliki keyakinan yang kuat. Jadi saya infokan kepada semua yang ada di Zoom ini, ayo kita tumbuhkan sebuah keyakinan. Nah, keyakinan ini bukan hanya sekedar yakin, betul tidak? Kita juga harus landasi dengan ada beberapa di belakangnya. Yang pertama kita lihat dari sebuah perusahaannya. Ya, kalau misalkan perusahaan ini sudah jadul, udah jadul ya, perusahaan udah lama ya,
37 tahun dia ini berlayar, kenapa kita mesti takut? Betul tidak? Bahwa perusahaan kita ini sudah luar biasa, sudah berdiri dari 37 tahun yang lalu. Ya, di Taiwan berdiri dari tahun 87 dan di Malaysia itu di angka 88. Betul? Nah, posisinya ini sudah 37 tahun. Banyak perusahaan di Indonesia khususnya di Indonesia ya, itu perusahaan baru bermuncul, baru launching, bahkan belum launching dikatakan ayo pasang posisi, mumpung fresh. Iya, kita ikutin sekarang. Nggak lama pasti ada suatu perubahan. Ini yang kita takutkan, betul tidak? Yang jadi masalah apa nih? Umur kita semakin lama semakin tua. Umur kita semakin lama ya sudah tidak kuat lagi, betul tidak? Bagi Anda yang umurnya sudah di atas 50, saya sarankan jangan lagi-lagi melirik kiri kanan. Apalagi yang masih muda, Anda harus kuat, Anda harus semangat. Kenapa? Karena ini bisnis luar biasa, ya. Saya mau tanya dulu kepada Anda semua nih, yang hadir di sini, kira-kira ada nggak yang umurnya di bawah 37 tahun? Ya, kalau ada tulis angka 1. Ya, kalau ada yang umurnya di bawah 37 tahun. Ya. Rata-rata di atas 37 ya. Oke. Nah, posisinya tadi perusahaan kita sudah 37 tahun. Nggak perlu lagi diragukan, nggak perlu lagi kita khawatir, nggak perlu lagi orang berdoa semoga long life. Tidak perlu seperti itu. Kenapa? Karena ini perusahaan sudah benar-benar long life. Sudah bertahan lama. Ya, ibarat nahkoda dia lewat lautan, ini udah tahu kapan badai, kapan hujan, kapan pasang, kapan surut, dia udah tahu. Ya, otomatis ini terus berjalan. Di zaman krisis, Songhor masih berjalan. Di saat pandemi ataupun COVID, Songhor masih berjalan. Luar biasa sampai sekarang, ini melesatnya minta ampun. Artinya, kalau kita melihat dari sebuah perusahaan saja, kita ini nggak perlu ragu lagi. Kita harus tumbuhkan keyakinan kita 1000 keyakinan. Ya, dan setelah dari perusahaan tersebut kita lihat juga dengan namanya sebuah marketing plan. Ya, marketing plan-nya seperti apa? Dari awal berdiri sampai detik ini marketing plan-nya tidak berubah. Ini menunjukkan perusahaan kita ini serius. Perusahaan kita ini tidak main-main. Perusahaan kita ini benar-benar membuat marketing plan ini dengan jangka panjang. Ya, banyak perusahaan di luar sana baru juga sebulan sudah ganti marketing plan. Baru 3 bulan sudah ganti marketing plan. 1 tahun tenggelam. Betul? Nah, jangan lagi kita, mohon maaf, melirik ke sana kemari, kita nggak yakin perusahaan itu, marketing itu kira-kira bagus nggak buat kita. Kalau di Songhor, tidak perlu Anda ragukan lagi. Dasar keyakinan yang selanjutnya, yaitu dari produknya. Tadi kita sama-sama mendengar kesaksian yang memiliki penyakit kanker ya dari Malaysia, ini luar biasa. Beliau katakan produk Ganoderma Songhor ini is the best. Ya, tepuk tangan dong. Ataupun kasih angka 8 untuk Ganoderma Songhor. Ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Tadi ketika konsumsi Ganoderma dari Songhor, pemulihannya jauh lebih cepat. Harapannya ada. Tadi bilangnya apa nih? Sedikit lagi mau mati. Masya Allah. Betul tidak? Nah, tetapi dengan adanya Songhor, ini ada harapan baru. Artinya, produk Songhor ini memang luar biasa, bisa dan terbukti. Nggak perlu lagi kita ragukan. Apalagi sekarang di Indonesia khususnya, ada kopi. Nah, ini kopi yang luar biasa ya. Nah, kopi kita ini baru launching itu tahun lalu. Sedangkan perusahaannya sudah 18 tahun di Indonesia. 18 tahun tidak ada leader, tidak ada penggerak saja, Songhor masih bisa berjalan. Apalagi sekarang ada Indo1. Wow, luar biasa. Pergerakannya cepat sekali. Tinggal kita mau ikutin arus percepatan atau kita mau diam saja. Betul? Kalau kita ngikutin arus percepatan, saya yakinnya yang hadir di Zoom ini, Anda juga bisa mendapatkan hasil besar melalui Songhor. Ya, tapi kalau kita diam saja, pasrah.
mohon maaf, apapun penghasilan di luar di Songhor, tetap Anda tidak akan melirik. Kenapa? Karena Anda pasrah. Yuk, bismillah, dari awali dengan sebuah keyakinan, dengan keyakinan ini kita akan jauh lebih cepat lagi bahwa kita akan sukses di PT Songhor. Ya, nah otomatis kalau keyakinan kita sudah ada, kita pun harus namanya memiliki sebuah punya goal. Ya, kita punya goal nih, goal kita mau ngapain nih? Di luar sana, di bisnis jaringan luar sana, ketika kita pasang goal dari pertama join, kepengen punya motor, punya mobil, rumah, rupanya tidak berhasil. Kenapa? Marketing plan-nya berubah. Kalau di Songhor tadi sudah saya katakan bahwa dari awal berdiri sampai detik ini marketing plan-nya tidak berubah. Artinya kalau Anda pasang goal, saya yakin-yakinnya tidak akan meleset. Tapi ingat, Bapak Ibu semua, kita harus goalnya seperti apa nih? Goal yang kita harus miliki yaitu SPTM. SPTM kita bahas, S-nya spesifik. Ya. P-nya adalah positif. T-nya tertulis dan M-nya menarik. Jadi, Anda harus punya goal yang secara spesifik, positif, tertulis dan menarik. Kalau Anda memiliki goal seperti ini, saya yakin-yakinnya Anda bisa sukses besar di bisnis ini. Contoh, saya kasih contoh seperti ini. Kita di Songhor gajian tanggal berapa? Tanggal 10 ya. Luar biasa nih. Baru kemarin gajian nih. Nah, di tanggal 10 Januari tahun 2025 saya wajib punya penghasilan 10 juta. Nah, artinya nih dari sekarang bulan Juni sampai ke Januari itu kurang lebih adalah 6 atau 7 bulan. Betul? Nah, kalau kita sudah mentargetkan dari hal yang terkecil saja, ini kan sangat spesifik nih. Udah disebutkan tanggalnya, tanggal 10. Bulannya pun kita sebutkan Januari. Tahunnya pun kita sebutkan 2025. Dan nominalnya kita sebutkan 10 juta setiap bulan. 10 juta di bulan tersebut. Ini kan suatu hal yang spesifik dan positif, betul? Gaji 10 juta ini luar biasa. Banyak di luar sana yang pergi pagi pulang siang, pulang sore, ya pulang petang maksud saya, ini gajinya belum nyampe 10 juta. Banyak sekali. Apalagi di Pontianak, gaji UMR-nya itu di bawah 3 juta. Betul? Kalau 10 juta kira-kira mantap tidak? Mantap. Betul? Nah, tertulis. Anda wajib tuliskan goal, setting goal Anda ini dan Anda tempelkan di tempat yang Anda sering lihat. Supaya Anda ingat goal Anda apa. Anda kepengen punya apa. Oke? Dan menarik. 10 juta, menarik tidak? Sangat-sangat menarik. Nah, jadi kalau Anda sudah pasang goal Anda juga harus memiliki yang namanya sebuah alasan kuat. Anda menjalankannya harus punya alasan kuat. Kalau Anda tidak memiliki alasan yang kuat, saya yakinnya goal Anda tidak akan tercapai. Ya, jadi saya kasih contoh seperti ini. Anda seorang pekerja, ketika bekerja dan memiliki kesalahan, ya, ketika Anda bekerja dan memiliki kesalahan, pasti bos negor Anda, betul tidak? Ya, Anda ditegur sama bos. Hai Nurdin, kau nih ketika melakukan kesalahan lagi, saya kasih yang namanya SP3. Dan mohon maaf, akan saya pecat, bahasanya seperti itu. Otomatis kalau udah ada bahasanya dipecat, ini langsung berpikirnya apa nih? Waduh, kalau dipecat, saya mau ngasih makan apa buat keluarga? Kalau seandainya dipecat, bagaimana saya bisa memberikan susu buat anak? Betul tidak? Kalau saya dipecat, saya jadi pengangguran. Bagaimana nih di belakang saya? Nah, dengan itu, saya yakinnya Anda pasti bekerjanya jauh lebih cepat, jauh lebih gesit lagi, jauh lebih teliti lagi, jauh untuk lebih semangat lagi. Nah, sama juga tadi, ketika Anda memiliki alasan kuat, Anda akan lebih semangat, lebih antusias menjalankan di bisnis ini. Ayo, mulai sekarang, temukan alasan kuat Anda, bagaimana Anda harus sukses di PT Songhor.
Kalau Anda sukses PT Songhor, ini luar biasa. Ya, banyak orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, pasangan hidup kita, anak kita, semuanya kita bisa berikan nafkah, kita bisa berikan yang namanya sandang pangan ini dengan layak. Insya Allah di sini selama 37 tahun PT Songhor udah memberikan berapa triliun buat bonus-bonus kepada para membernya. Ini menanyakan posisi perusahaan kita benar perusahaan yang sangat luar biasa. Dan ini alasan kuat saya harus berjuang di PT Songhor. Nah, ketika kita memiliki alasan yang kuat kita, otomatis kita harus memiliki sebuah tindakan menuju impian sampai menjadi kebiasaan, menjadi habit. Betul? Kalau Anda sudah jadi terbiasa menjadi habit Anda, saya yakin-yakinnya itu udah tidak ada lagi yang Anda ragukan. Sama seperti Anda bekerja di luar sana, ya, pergi pagi pulang petang, itu Anda sudah tidak bingung lagi. Anda bangun pagi-pagi, mungkin subuh, ya, beribadah, terus siap-siap langsung berangkat kerja, sudah tidak ada lagi pikiran, aduh, saya nih mau bangun subuhnya susah bener nih. Saya mau bangun berangkat kerja ini udah malas sekali nih. Nah, tidak seperti itu lagi. Kenapa? Tadi udah menjadi kebiasaan. Awalnya berat. Anda infokan kepada orang-orang yang Anda kenal, Anda share kepada orang-orang yang Anda kenal, keluarga Anda, teman Anda, PT Songhor ini. Ya, lama-kelamaan itu menjadi habit Anda. Otomatis kalau ini menjadi habit Anda, saya yakinnya Anda sukses besar di PT Songhor. Oke? Otomatis ketika kita sudah memiliki kebiasaan menjadi habit kita lakukannya dengan persisten dan fleksibel. Ya, apa itu persisten? Gigi. Kita giginya apa nih? Gigi dalam meraih namanya goal kita. Ya, gigi dalam meraih kita rencanakan. Bismillah, kalau Anda sangat-sangat gigih, saya yakinnya goal Anda tidak akan meleset. Saya yakin pasti berhasil. Salah satunya, ini ada contoh dari mentor kita, ya, Master of Online, yaitu Bapak Rusli, itu upline saya, leader saya, ya. Ini luar biasa. Tidak nyampe 1 tahun sudah punya penghasilan di angka 48 juta. Luar biasa. Beri applause dengan ketik kata angka 9. Buat beliau itu adalah mentor yang sangat luar biasa, ya. Bapak Rusli Indo 1 ini luar biasa, ya. Beliau memberikan sebuah bukti bahwa di bisnis Songhor ini bisa berhasil. Dikatakan dengan program 111 ini bisa pecah rekor. Ya, kalau kita tanya upline-nya Bu Pita Indo 1 jangan ditanya lagi. Beliau dalam waktu 8 bulan sudah punya penghasilan di angka 44. 8 bulan, kalau sekarang, wow, udah luar biasa. Betul tidak? Nah, artinya apa nih? Gigih dalam meraih untuk goal yang kita rencanakan. Bismillah, kalau Anda memiliki kegigihan, saya yakin goal-goal yang Anda setting itu pasti bisa terwujud. Nah, selanjutnya dengan fleksibel action-nya. Action-nya tergantung Anda masing-masing. Anda mau action-nya seperti apa. Kalau Anda action-nya ini begini begitu, mohon maaf, yang penting Anda manut saja terhadap upline Anda, terhadap leader aktif Anda, terhadap mentor Anda, insya Allah saya yakinnya Anda pun pasti akan berhasil di bisnis ini. Tinggal kita semua yang ada di Zoom ini, maukah kita ikutin mentor kita atau tidak? Kenapa? Karena mentor kita sudah memberikan bukti bahwa beliau sudah sukses di Songhor ini. Walaupun dia sukses, beliau tidak diam. Beliau tetap merangkul kita, beliau tetap membantu kita, beliau tetap terus bagaimana mewujudkan cita-cita kita ini bisa terwujud di PT Songhor. Bismillah, saya yakinnya kalau Anda memiliki kegigihan dalam meraih goal, Anda pun pasti bisa sukses. Oke, saya yakin, bismillah, kita tanamkan dalam diri kita ini, bahwa kita sukses di PT Songhor. Mungkin itu saja sharing-sharing pada malam hari ini dari saya. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat buat kita semua. Saya kembalikan lagi kepada Dedegan. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Nurdin. Sama-sama. Kamu
close itu PPT ya, nanti saya mau pasang PPT. Boleh? Sylvia, can you ask him to close the PPT? Pak Nurdin boleh di close dulu screen-nya. Oh. Bukan. Saya mau pasang. Saya mau letak PowerPoint. Close, cara close gimana nih? Karena Oke, continue ya. Oke. Tunggu, saya nggak ngerti Tunggu ya. cara close-nya. Ya, saya pun terbakar. Saya kedengaran presentasi sharing dari Pak Nurdin ini, rasa saya punya kaki pun sejuk sudah. Kesemutan Cara ya. close-nya gimana, Mbak Silvi? Hah? Siapa rasa kesemutan di kaki kamu itu? Tolong tekan 1. Saya rasa terbakar. Saya terasa ya, Pak Rusli, Pak Wijaya, dan juga Ibu Vita ya. Kita rasa ya, ini is the law of attraction ya. Kita tidak kenal sesiapa pun di sini. Ya, kita satu negara yang berbeza ya. Tetapi dengan keinginannya untuk berjaya, untuk ubah hidup, maka kita terkumpul di sini. Apakah benar ya? Kalau benar ya, tolong bagi satu baris lapa di sini. Saya sangat berdebar ya hati saya. Sebab pertama kali saya nampak Pak Nurdin presentasi di sini. Dan saya sangat-sangat terharu ya. Saya rasa ya, saya merasa presentasi beliau seperti saya juga ya. Kita selalu perlu tanya diri kita, apa kita butuh dalam hidup kita? Mengapa? Itu sangat penting ya. So hari ini saya sangat bersyukur ya kerana tim kita, terutama tim Indri 1 yang sangat luar biasa ya, yang saya mahu untuk berterima kasih kepada Anda semua. Dan saya sudah buat satu video ya, Pak Nurdin sangat-sangat terima kasih ya. Dan video ini saya mahu share kepada Anda. Apakah Anda bersedia ya? Kalau bersedia tolong tekan 111. Oke? Sebab saya takut waktu tidak cukup ya. Saya pasang dulu ya. Ini spesial yang tadi saya buat 30 menit tadi. Wait ya.
Jungle. Audio 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 Jungle. Oke, itu uh, what to say ya, surprise ya for tim Indosat ya, yang sangat-sangat luar biasa ya, daripada pemimpin SPVM Pak Eri dan Ibu Vita, dan juga kita sangat selamat ya kepada mereka, Special Vice Manager Pak Eri, Ibu Vita, dan juga Special Vice Manager Pak Rosli ya, dan juga Special Vice Manager Pak Wijaya. Dan saya rasa mereka akan menjadi diamond ya, yang tersingkat di Indonesia very soon ya. Kita bagi selamat kepada mereka dengan satu baris 8. Dan saya rasa dengan bukti yang semua ini bisa menginspirasi Anda bahwa bisnis ini terbukti benar ya. Jangan kamu buang waktu. Waktu itu adalah emas ya. Dan saya ada sedikit sharing bagi Anda tentang presentasi tentang penghasilan di sini. Apakah kamu mau dengar penghasilannya, omset dari tim Indonesia? Mau atau tidak? Kalau mau ya, tolong ketik 1. Ya, ini adalah inspirasi bagi Anda. Dan jangan seperti ya Pak Nurdin kata tadi ya, Vice Manager kata, jangan kita lihat ke belakang ya, ke tepi, sudah ya, kita terus lihat ke depan. Ya, karena semuanya telah diuji oleh waktu, seperti 37 tahun, kita punya pabriknya sendiri, kita ada pusat ujian sendiri. Ya, jangan kita ragu-ragu lagi. Apa kita ragu lagi? Kita ada banyak diamond di Malaysia juga, di Taiwan, di Singapura. Dan the next coming July ya, July Rally ya, banyak yang menjadi diamond dengan latar belakang yang berbeza. Kita jangan lihat penghasilan di sini saja, tetapi lifestyle ya, how to say lifestyle in bahasa. Lifestyle yang mereka jalani ya, seperti ada gold diamond yang selalu pergi Europe 1 bulan, ya seperti diamond yang menjadi ibu rumah tangga, dan juga gold diamond yang main golf ya dalam waktu pensiun mereka. So jangan lihat terhadap penghasilan sahaja, tetapi lifestyle itu, gaya hidup itu, apakah itu yang kita mahu? Ya, ada orang kata 142.000 itu cukup lambat. Apakah ini benar ya? Tidak benar ya, karena tim Indonesia telah dibuktikan. Kamu lihat, tim saya ya di Indonesia sudah PV 670.000. Berapa dalam rupiah? 3,6 miliar ya, betul ya? 3,6 miliar, apakah ini angka yang sangat banyak? Kalau banyak ya, tinggi ya, tolong tekan 3. Ini bermula dengan 142.000 saja. Ini adalah kehebatan duplikasi. Ini adalah kehebatan seseorang yang bijak sana melihat kesempatan dalam bisnis ini.
Nah, seperti kita dan juga leader-leader di Malaysia, Sabah, mereka juga kelihatan bisnis ini 6 tahun lepas. Sesudah pilih dengan tepat, maka setahun kemudian mereka bisa pensiun. Pensiun bukan bermakna nggak perlu kerja. Pensiun bermakna kita nggak perlu untuk pikir tentang tekanan kerja, ya, tekanan traffic jam, tekanan uang. Apakah ini benar ya? Kalau benar ya, tolong tulis benar. So kita perlu ya lihat dari segi beberapa tempat, bukan hanya penghasilan di sini sahaja. Tetapi waktu yang kamu dapat di sini sesudah kamu dapat penghasilan adalah kita punya jaringan, kita punya network adalah aset kepada kita. Aset ini akan memberi kita passive income. Jika Anda mengikuti cara 3-7 ini. 3-7 ini adalah hala tuju yang tepat bagi kita untuk membina jaringan yang kukuh. Kalau kita mahu kebebasan daripada waktu dan juga uang, kesehatan, kita butuh satu jaringan yang kukuh. Nah, kamu lihat, apakah bahasa Indonesia saya baik? Tidak. Kalau saya tidak bisa, tapi juga bisa membina jaringan di Indonesia, mengapa Anda nggak bisa? Kamu tanya diri kita. Jika saya tidak tahu bahasa Melayu, saya seorang Cina ya, bahasa Cina saya punya bahasa sudah tidak baik ya, karena saya sudah menghijrah pindah ke Singapura sudah 15 tahun. So, bahasa Melayu saya tidak pandai, tetapi saya bisa pulang ke Malaysia, membuka pasaran di Sabah juga. Oleh itu, jangan menghalang kita terhadap apa yang dalam lingkungan kita ataupun kita punya pikiran. Jangan terhadap ya limitasi terhadap pikiran kita. Apakah apa yang saya cakap di sini kamu paham tak? Kalau paham, tulis paham di sini ataupun tekan 1. Nah, kamu lihat. Ini hanya 11 bulan. Dan 24 Juni ini sudah akan datang. Lagi 10 hari, 11 hari sudah menjelang 1 tahun. Nah, ini bermaksud apa yang saya terlihat itu terbukti. Ya, saya gak pernah pergi ke Jakarta, saya tidak kenal seorang pun di Indonesia. Mengapa saya bisa? Anda gak bisa. Kamu pikir, ya. So, grablah peluang ini dengan ketat. Grablah, tanyalah you punya upline, bagaimana jalankan bisnis ini, bagaimana mereka bisa berjaya dalam itu peringkat begini. Ya, jangan guna cara sendiri, karena cara Anda itu adalah cara yang tidak tepat. Karena kamu mungkin guna cara di MLM yang lain. Tapi di Stronghold berbeda. Ya, ini adalah kuncinya. Kuncinya sangat-sangat penting. Nah, ini adalah saya mahu selamat kepada tim yang menghasilkan banyak pemimpin. Ya, Ibu Wita ini saya sangat selut beliau. Karena beliau tidak karena saya muda, dia tidak terima apa yang saya kata di sini. Karena kebijaksanaan beliau terlihat bisnis ini, maka beliau bisa membina begitu banyak pemimpin di sini. So, seperti Pak Nurdin kata, yakin terlebih dahulu. Yakin terlebih dahulu, baru bergerak. Bergerak, bertindak dengan apa yang kamu telah tulis. Nah, tulis itu sangat penting. Kapan Anda mau menjadi vice manager? Kapan kamu nak menjadi diamond? Bukan fikir sahaja, ya. Itu tertulis baru bisa mencapai, ya. Nah, ini adalah omset dalam tim saya, tidak termasuk Gold Diamond Hermes dan Barani ya. Nah, kamu lihat rupiah ya, tetap tahu berapalah rupiah. Rupiah 178. Ini adalah tim saya omsetnya. So, bermaksud 5,7 miliar di sini. Nah, kamu lihat, kopi adalah pembuka hati, pembuka pintu untuk mereka masuk. Sesudah masuk, mereka akan edukasi apa? Tentang lingzi, tentang kesehatan. Nah, saya akan support kamu dari segi kesehatan dan saya sudah menjemput
ahli gizi kita, Sylvia, hire beliau untuk berbagi kepada Anda. Beliau selalu ya bersusah hati untuk buat research ya. Nah, sesudah mereka sudah masuk, nah kamu lihat, bukan sahaja 13.000, tetapi lebih daripada itu, 10 kali ganda. Cuma kami pikir ya, berapa franchise sudah di sini? Kalau berdasarkan omset di sini. Nah, sesudah bergabung, jangan kamu simpan downline kamu di peti sejuk. Is it betul ya? Bahasa Indonesia peti sejuk, fridge. Jangan letak downline kamu di peti sejuk. Ajak mereka datang ke sini. Datang ke sini untuk belajar bersama-sama. Untuk mengubah diri kita. Tiada orang pun bisa ubah diri kita dengan pikiran, pola pikir sendiri, dengan tindakan sendiri. Gak bisa. Perlu diajar ya, diajarin oleh orang. Nah, ini adalah leader-leader yang hebat di sini, di Indonesia. Kita belum lagi sampai 1%, 1% pun belum lagi. Peti sejuk lemari es ya, thank you. So, kita ayo bersama ya, bergabung. Kamu lihat ya, Pak Nurdin ya, dia bukan upline kamu. Tetapi beliau berkongsi pengalaman fikiran beliau. Walaupun beliau baru bergabung 5-6 bulan sahaja, tetapi keyakinan beliau apakah sudah melebihi 5 bulan itu? Kalau yes, tolong tekan 1. So, yakin itu dari mana? Dari Zoom meeting. Dari kamu bertanya kepada upline kamu. Dari setiap minggu pertemuan itu sangat-sangat penting. Jangan pertemuan itu, Zoom itu kamu sibuk untuk appointment. Itu salah. Disinilah tempat untuk bagi Anda dapat aura, dapat inspirasi di sini. Testimoni tim Indonesia, ya bonus. Nah, kamu lihat, dari 200.000, jangan pandang rendah ya. 600.000, jangan pandang rendah. 2,9 juta, jangan pandang rendah. Ya, 16 juta. Siapa di sini bonus dia sudah kurang daripada 16 juta dalam pendapatan penghasilan sebagai karyawan. Kurang dari 16 juta di sini tolong tekan 5. Kalau kamu adalah seorang karyawan, bonus kamu kurang daripada 16 juta, tolong tekan, tadi saya kata apa? 5 ya? 5. Semua di sini kebanyakan. Ya. Tapi di sini ngopi bisa dapat cuan. Ya, dan kita gak bisa untuk investasi, buka kantor, kita gak perlu buat investasi itu. Ya. Tapi perusahaan yang invest, kita yang menjadi bos. Apakah ini baik? Terbaik bagi saya. Nah, testimoni kita punya mitra ya, leader ya, hanya 8 bulan, 31 juta. Beliau dalam keadaan apa? Pengangguran, unemployment, tiada pekerjaan di sini. Tetapi dengan bisnis Songhor, dia dapat 31 juta. So, makna di sini ya, kita dapat bonus di sini, karena penghasilan kamu besar, bermakna kamu sudah membantu banyak orang. Ya, dan kamu sudah membantu banyak orang ubah hidup, dapat bonus, dan juga dapat kesehatan. Mengapa kita belum dapat penghasilan begini? Karena kita kurang bertindak. Itu saja jawabannya. Ataupun bertindak dengan cara yang tidak betul. Oleh itu, kita butuh untuk tanya kepada upline yang berjaya itu. Upline yang aktif itu. Jangan kamu tanya upline yang pasif. Ya, yang tertidur. Kamu juga akan tertidur itu. Ya. Nah, kalau kamu ada penghasilan 66 juta. Siapa mau? Kalau mau tolong tekan 1. Kalau mereka bisa, mengapa kita nggak bisa? Nah, ini adalah kehebatan 307. 307 itu strategi itu adalah penentu arah tuju kita untuk menentukan apakah itu sudah tepat. Nah, selalu refer ya, kembali panggil apa ya? Menunjuk kembali kepada strategi 307 senarai itu sangat penting. Ya. Dan terbukti juga hanya
8 bulan 44 juta. Kemarin saya tanya, merujuk ya, kemarin saya tanya Ibu Vita sudah berapa? Tidak bisa menunjuk ya, tapi kita ngobrol di sini ya, 60 juta. Kalau beliau menjadi diamond, saya rasa 100 juta itu tiada masalah. Ya, testimoni tim Malaysia yang sudah 6 bulan, ya, walaupun tidak seperti Indonesia tim bergerak begitu pantas, tetapi juga ada penghasilan, ya, 26 juta, 22 juta, ya, kita ada 28 juta, kita ada 66 juta, mau tinggi lagi, kita ada 335 juta. Apakah ini terbukti? Kalau terbukti, teruskan satu-satu. Jangan ragu-ragu lagi. Bonus ini terbukti ya, tetapi Anda butuh untuk terbukti kepada Anda. Mengapa kamu butuh bisnis ini? Mengapa kamu perlu mengubah hidup? Seperti satu hari saya dapat kanker, saya dapat kecelakaan, saya tidak dapat kerja lagi, saya pengangguran. Saya ini tidak lagi bekerja, saya pensiun. Bagaimana? Nggak bisa bergantung kepada sesiapapun. Ya. So, 37 tahun itu terbukti ya. Kalau ada masalah, bukan hari ini baru muncul. Betul? Betul. Saya mengajak Anda untuk datang bersama. Siapa sudah dapat pergi ya? Gratis bintang 5 ini. Perjalanan ke Shanghai, Hangzhou ini. Siapa sudah dapat di sini ya? Saya rasa Pak Tirta, Pak Rosli, Ibu Vita sudah confirm sudah dapat pergi ya di sini ya. So saya harap kita bawa 10 pasangan ya pergi bersama-sama ya. Dan ini adalah Majelis Perhimpunan Pengedar dan Anugerah Diamond Songhor ya. Kamu datang, kamu lihat sendiri. Jangan kamu dengar saya kata saja. Mungkin saya penipu ini. Tapi kalau kamu datang ke sini bukan karena flight ticket itu mahal, tidak. Tetapi kamu pergi sendiri, kamu lihat sendiri, dengar sendiri. Bagaimana seorang jual ikan yang dulu pegang pisau untuk ikan bisa menjadi diamond. Bagaimana seorang bos yang punya 6 perniagaan, yang 6 company, tutup semua, tinggal satu buat Songhor. Beliau pilih Songhor. Yang seperti Vice Manager Pak Nudin kata tadi. Kalau kamu sudah umur 45, 50, berapa lama kamu ada 5 tahun itu? Mungkin 1, 2, 3. Ya, beliau kata, saya sudah 53 umur. Saya tidak boleh tunggu lagi. Sangat waktu yang singkat, beliau kurang daripada 3 tahun ya, beliau sudah menjadi double diamond. Dan ada orang yang jual nasi ya, nasi campur di pasar juga. Kedua-dua ini adalah saudara ya, sponsor dianugerah dalam pentas yang sama. Kamu lihat. Kamu kata ya, dulu kita kata, oh saya tiada universitas ya, saya ini SMP saja ya. Tapi di sini beliau ya, ini Gold Diamond Hashlina, beliau adalah pensyarah lecturer University of Malaya. Kamu tahu tak apa itu University of Malaya? University yang terhebat di Malaysia. Oke? Beliau adalah pensyarah di situ. Lagi bioteknologi. Kalau bioteknologi University pensyarah, bagaimana beliau melihat bisnis ini yang boleh terkecimpung ya, invest dalam bisnis ini sudah lebih daripada 10-20 tahun. Profesor ya. So kamu datang, kamu lihat sendiri. Walaupun profesor ini, dosen ini, dengan penjual ikan ini punya latar belakang yang berbeda, tetapi mereka bisa dalam pentas yang sama.
Nah, di sini adalah waktu bagi Anda ubah hidup Anda. Benar atau tidak? Kalau benar ya, tolong tekan 1. Beliau ini adalah cancer survivor, pun jadi diamond. Beliau adalah cikgu dan anaknya kena kecelakaan, koma. Karena 10 tahun lepas mengenali produk Shuanghor, Ganoderma yang selamatkan anaknya. Sekarang sudah pulih menjadi orang yang normal. Apakah produk Shuanghor itu hebat? Jangan kita lihat penghasilan sahaja, tetapi dari segi yang berbeda. Saya menjemput Anda untuk bersama-sama dengan kita ke overseas perjalanan Shuanghor yang gratis 5 bintang ini. Yang punya cukup 400 orang bersama-sama pergi. Ya, berbeda ya. Dan kalau kamu mau bergabung, join dengan kita ada satu how to say ya, a trip jalan-jalan ke Taiwan 6 hari 5 malam untuk ke Taiwan untuk melihat ya kita punya pabrik ya, kita punya biotechnology farm ya, dan kantor di Taiwan. Kalau kamu berminat, kamu bisa kontak Ibu Vita dan juga upline kamu ya. Kita makan atau guna pakai sendiri, kita dapat lihat sendiri dan sendiri. Ia adalah lebih aman ya. Tinggal 5 seat sahaja ya. Itu saja untuk hari ini. Kalau kamu ada pertanyaan untuk kita, sila tanya kepada kita ya. Dan kita ambil gambar dulu ya. Ya, Sylvia. Oke, Bapak Ibu boleh ambil produk Songhor yang ada. Kita mau take foto. Bapak Ibu boleh on-kan kameranya. Nanti Didigan yang akan membawa, Engkau lihat yang akan take foto. dirinya. Boleh, Ya, saya angkat. boleh disiapkan dulu. Oke, ini YKC ya. Saya bukan sahaja jual, saya juga makan. Oke, bersedia ya ambil produk di sini. Oke, saya akan count ya. How to say count? Bilang. Saya akan hitung. Saya akan hitung. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, ada lagi ya. 9 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya lihat ya, saya sudah mau bersedia untuk beli ruang ya, lebih daripada 500 orang. Oke. Oke, sebelumnya sesi tanya jawab ini, saya ada satu Kelihatan ya. sorry ya nanti ya. Sebelum sesi tanya jawab ini, saya nak beritahu Anda minggu ke depan ya, kita akan buat satu yang spesial ya. Siapa di sini mahu belajar bagaimana untuk buat landing page? Tolong tekan 6. Oke, kita kira di sini ya. Siapa mahu belajar untuk buat landing page? Kamu perlu biaya 1 juta di luar sana. Tapi karena saya akan bagi Anda gratis. Siapa mau bergabung untuk belajar landing page dengan gratis? Tolong tekan 6. Ya, kalau cukup 100 saya akan buat ya minggu ke depan. Oke? Dan kamu juga bisa ya buat advertisement. Contoh ya, siapa nak belajar landing page? Harganya 388. Contoh. Termasuk bagi dia gratis 2 kotak kopi ya. Dan juga ungkirnya ya, kamu package sendirilah kan, supaya kita bisa ya attract, menarik orang yang berbeda dalam Indonesia ini. Oke, so kita Sila, can you help me? Ya, go ahead. So sesi tanya. Oke, Bapak Ibu boleh bertanya. Silakan. Mau tanya,
Iskan. Yes, Yus. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Tadi barusan saya dengar ada penawaran untuk bikin landing page. Itu nanti sistemnya seperti referral begitu atau bagaimana ya, Miskan? Terima kasih. Apa ya? Apa? Soalan pertanyaan kamu, sorry ya. Oh iya, rencana untuk membuat landing page gratis itu nanti landing page-nya seperti referral atau landing page Branding page referral. Contoh apa ya Pakai maksudnya? link referral. pakai link referral nggak? Misalnya ya kopijuara.com misalnya .. nama kita gitu kan. Domain, hosting. Domainnya sendiri. Oh, kita beli sendiri domainnya. Ya. So dia, saya punya trainer itu dia akan mengajar kita. So tentang domain itu nanti saya tanya kepada beliau, oke? Oke. Sebab Oke, beliau Miskan. adalah trainer buat landing page. Sudah ada contohnya ya? Belum. Contoh kamu pergi juarabersama.com itu landing page saya. Oke? Juarabersama.com itu landing page saya. Oke, so Juara bersama. beliau akan edukasi kita bagaimana untuk buat landing page. Lepas belakang itu saya akan buat sharing business plan ini. Ya. Bermakna kalau kamu punya teman sesudah belajar landing page itu, maka kita akan promosi business plan ini. Oke. Oke, thank you ya. Oke, terima kasih, Miskan. Ya, thank you. So, siapa lagi nak tanya? Sylvia? Akan Pak Bernardus. Halo, Pak Bernardus. Oke. Atau silakan dengan siapa ya? Dede pun Vivo boleh. Y. Dede pun boleh. Atau Ibu Dede boleh? Ya. Ya, malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Saya khususnya mau menanyakan ini untuk yang tadi perkara masalah ada benjolan yang di payudara itu kan ada yang cancer, ada yang tumor gitu kan, yang ganas atau yang tidak ganas. Ini pengalaman saya sendiri, itu kan saya juga ada benjolan di situ kan disebutnya waktu itu adalah karena hormon gitu loh kan, dari saya gadis sampai sekarang. Tapi semenjak saya minum kopi sama soya itu kan alhamdulillah sudah mulai berkurang gitu kan, benjolan saya yang dulunya mengeras sekarang itu sudah mulai melembek dan ada benjolan yang di bawah ketiak itu kan biasanya kayak ada semacam butiran-butiran begitu. Apakah saya setelah minum kopi ini langsung bisa periksa lagi atau bagaimana gitu? Oke, terima kasih Bu Dede. Terakhir periksa kapan ya Bu Dede ya? Saya periksa setahun yang lalu. Oh, tetap perlu periksa rutin ya. Jadi memang perlu cek rutin. Jadi bisa cek rutin. Jadi Ibu Dede mungkin juga bisa jadi kesaksian karena kan Ibu Dede juga merasa lebih mengecil ya setelah minum kopi sama soya. Jadi boleh dicek boleh ya Ibu ya. Oh gitu Karena ya. udah setahun. Jadi memang perlu cek rutin. Benar. Kalau misalkan apakah itu sejenis tumor atau seperti apa gitu Pak? Misalnya dokter kan waktu di biopsi itu kan katanya kan kelebihan hormon begitu. Itu harus dicek. Jadi nggak bisa hanya begini gitu. Perlu cek lab, perlu diperiksa dokter juga. Jadi untuk pastinya Ibu Dede perlu ke dokter dan perlu cek lab untuk itu. Oke. Siap. Oke, terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke, boleh silakan.
Yusri, kamu bisa siapa nak tanya kepada Pak Nurdin juga bisa ya, mengapa beliau cepat, bagaimana strateginya pun bisa juga ya. Siapa nak tanya? Terus unmute ya, terus unmute. Silakan Pak Ahmad Yusri. Pak Ahmad Yusri. Ada orang tanya ya, saya mau tanya kepada Ibu Sylvia, pembungkus kapsul terbuat dari apa? Pembungkus kapsul terbuat dari, ini pasti berhubungan dengan halal ya. Halal ya Bapak Ibu ya. Ini sudah beberapa kali ditanyakan. Jadi memang pembungkus kita itu halal. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau ini saya kasih, saya ada. Jadi memang betul bahwa itu memang sudah teruji bahwa itu halal. Jadi memang aman untuk dikonsumsi. Ya, halal. Ya. Oke, silakan Pak Ahmad Yusri. Mau tanya bisa? Ya, Pak Jojo. Oh, silakan. Ya, terima kasih. Sehubungan dengan halal itu, di sertifikat halal yang ada ya sekarang ini kelihatannya sudah expire itu ya sertifikatnya. Apakah sudah ada yang baru? Satu itu pertanyaan saya. Kemudian yang kedua juga sertifikat keanggotaan APLI juga sudah expire juga itu. Sampai Desember 2023. Apa udah ada yang barunya juga? Seperti itu pertanyaan saya. Kemudian yang dari POM juga belum kelihatan ininya apa sertifikatnya seperti apa. Itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jojo. Untuk hal ini memang biasanya pasti akan diperbarui. Tapi karena ini adalah sertifikat-sertifikat yang sebetulnya itu adalah rahasia sebetulnya. Sebetulnya itu kan memang rahasia pabrik gitu ya. Jadi pasti itu akan diperbarui, pasti. Karena kalau enggak, PT Suanghor di Indonesia juga nggak bisa jalan. Jadi memang pasti ada izin yang selalu diperbarui. Untuk nanti kalau Pak Juju mau dapet info terbaru atau update-annya, sebetulnya bisa, tapi itu memang perlu minta dulu karena pasti untuk mengurus juga butuh proses ya, pasti bisa. Terus kalau untuk BPOM, untuk pastinya Bapak bisa juga dibuka di website BPOM, bisa lihat tentang hal itu. Tapi seperti yang APLI itu kan harusnya kan konsumen masyarakat itu tahu yang terbaru gitu. Itu terakhir Desember. APLI already got the new one, right? Up to 23. No, already got. Siapa di sini ada yang APLI terbaru itu? Saya sudah Ya dapat. itu perlu ditampilkan gitu di ini kan untuk ada promosi di sini, ya? juga. Ya, leader siapa boleh bantu ya? Tolong tampilkan di sini. Sudah ada ya? Dan satu lagi yang halal dari Taiwan itu juga sampai Juni 2024 kalau nggak salah. Kalau saya lihat. Yang terbarunya belum ada. Ya itu kan sebetulnya buat kita sih tidak masalah, tapi yang jadi masalah buat yang akan menjadi member itu seringkali ditanyakan hal-hal seperti itu gitu. Oke, kamu Pak Jojo dari tim mana? Indonesia satu, Indo satu. Indo satu ya, nanti bisa dibantu oleh kita ya. Ya, beliau ada banyak jawaban di situ. Nanti saya share ya dalam grup ya. Yang kemarin sudah dapat ya. Saya ingat. Oke, nanti saya share ya, Pak Jojo. Iya. Oke, Ya, thank baik. you. Iya. Oke, so lanjut ya, Pak Ahmad Ghazali.
Silakan. Pak Ahmad Ghazali, kamu unmute. Bisa nggak? Oke. Sudah tadi unmute lagi. Pak Ghazali, unmute lagi. Oke, sudah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam untuk kita semua. Saya hanya ingin, saya pendatang baru, Bu, Oke. dan sampai hari ini saya belum belanja, satu box saja pun saya belum belanja terkait dengan produk kita ini. Karena memang saya melihat apa yang disampaikan Bapak terdahulu tadi terkait dengan legalitas produk kita, termasuk aplinya, termasuk halalnya, termasuk badan POM-nya untuk Indonesia. Ini sebenarnya sangat penting sekali karena memang di Indonesia mayoritas Muslim. Nah, saya salah satu mungkin salah satu member baru yang mempertanyakan itu, kenapa kok belum ada update legalitas halal dari Majelis Ulama Indonesia, aplinya, dan seterusnya, sehingga bisa menambah keyakinan kita untuk bergabung dan mengembangkan bisnis ini. Saudara, sebagai masukan untuk memperkuat, mohon kepada manajemen ini disegerakan, karena memang saya walaupun belum belanja satu produk, tapi sudah mencoba untuk sosialisasi di lingkungan, khususnya di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Terima kasih. Oke. Boleh saya menjemput ya, Ibu Vita untuk menjawab, atau Pak Rusli, Pak Wijaya? Atau Pak Nurdin? Nggak bisa jawab. Pak Nurdin, bisa bantu? Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ahmad Ghazali, terima kasih sudah bisa bergabung di PT Songhor. Ya, saya ucapkan terima kasih. Dan posisinya legalitas ataupun yang namanya halal dari Malaysia itu kita bekerjasama dengan namanya Jakim. Itu ada kehalalan dari Malaysia sama Indonesia itu dikatakan sudah sah, itu halal. Nah, kalau bicara tentang itu belum dimunculkan, kemarin para pest manager ya meeting dengan manajemen Malaysia yang saya dapat info karena saya ada di Pontianak, itu ngebahas bahwa dengan cepat nanti insya Allah paling lambatnya itu 3 bulan itu halal, logo halal di produk kopi ya itu akan dimunculkan. Jadi pihak manajemen Malaysia ini sedang memperbaiki karena saking cepatnya pertumbuhan tim dari Indo1 yang begitu melesat. Begitu Pak Ahmad Ghazali. Jadi mohon maaf, saya yakinnya bahwa kita ini udah kelasnya udah luar biasa. Tadi saya katakan sudah selama 37 tahun ya di Indonesia, selama udah 18 tahun. Ini kopinya kan baru launching kemarin, dan saya yakinnya ini semuanya dalam yang namanya proses. Tidak mungkin dengan mudahnya produk dari luar itu masuk ke Indonesia. Pasti ada yang namanya prosedur yang begitu ketat, dan itu sedang diurus oleh pihak manajemen pusat. Dan kita berdoa semoga semua pengurusan ini cepat selesai supaya kita ini makin mantap lagi, makin gesit lagi, makin luar biasa lagi menjalankan namanya di PT Songhor. Saya yakin. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sebuah bisnis jaringan berbasis matahari ini luar biasa, ya. Jarang yang seperti kayak Songhor. Saya dulu pernah ngalamin di apa namanya di waktu itu ikut di sistem matahari juga, ya mohon maaf tidak secepat di Songhor ini. Makanya percepatannya begitu luar biasa.
kita pun memaklumi, kita pun bahasanya ini memaklumi bahwa ini percepatannya di luar dugaan kita, ya. Tapi dengan itu semua manajemen akan memperbaiki itu semua. Salah satunya yang saya dapat info bahwa manajemen sudah dapat gudang untuk produk. Jadi nanti kalau Pak Ahmad Ghazali tinggal di mana Pak Ahmad Ghazali? Saya di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Pak. Oh, Sumatera Utara. Ya, kalau yang sering ke kantor Songhor di Jakarta itu kantor berikut barang-barang itu menjadi satu. Ya, jadi begitu padatnya luar biasa. Ya, nah nanti ini udah dapat nih gudang nih di Indonesia nih, yang dekat dengan kantor pusat. Jadi nanti gudang-gudang itu akan pindah. Mohon maaf, barang-barang tersebut stok itu akan pindah ke gudang. Jadi kita nih udah tidak ada lagi namanya kekurangan produk. Kayak waktu itu pernah di bulan Desember atau bulan Januari kita kekurangan produk, habisan produk. Bahasanya kita nih produknya ini datangnya lumayan lambat lah bahasanya gitu kan, karena tadi ekspor impor dari luar ke kita ini ada sedikit kendala. Tapi kalau udah ada gudang kita nyaman, ya. Kita sama-sama berdoa semoga manajemen pusat ini benar-benar memberikan kita yang terbaik buat Songhor. Mungkin itu Pak Ahmad Ghazali, bisa dipahami Pak Ghazali ya? Ya, thank you. Bisa, Pak. Oke, thank Terima you ya. kasih. Terima kasih. Ya, saya sudah send ya, saya sudah hantar ya Pak Ghazali dalam grup chat kita tentang APLI 2024 di sini ya. Songhor ini ya sudah 37 tahun ya di Siap. Malaysia dan juga di Singapura sudah 22 tahun, 24 tahun. Bukan satu perusahaan yang kaleng-kaleng lah. Dan di Indonesia sudah 19 tahun. Ya, semua itu kita perlu proses ya. Semuanya ada APLI, ada halal ya. Kamu dapat daripada upline kamu karena mereka punya semua materi itu. Oke, terima kasih ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Ya. Siapa nak tanya? Ahmad Yusri. Oke, selamat. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam semua para upline yang sangat luar biasa pada malam ini. Mungkin barangkali saya baru kenal ya dengan namanya kopi ini. Kebetulan tadi Kang Ucup yang ngajak saya baru sore tadi kan. Jadi saya belum pernah mencoba gimana manfaatnya. Namun dalam waktu dekat saya akan mencoba itu. Barangkali harapan saya ini saja. Seperti yang disampaikan Pak Nurdin tadi, biasanya setiap produk kalau sudah laku, itu biasanya datangnya tersendat-sendat. Jadi harapan saya setiap provinsi itu harus ada stokis atau gudang yang bisa mempercepat dan memperlancar pendistribusian. Cuman itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yusri, terima kasih ya. Kita sudah dalam proses untuk plan semuanya ya. Yang seperti Pak VM Nurdin kata, kita sudah ada gedung. Gudang ya. Sudah disiapkan. Gudang sudah disiapkan yang cukup ya untuk masukin ya Sajarah Cafe yang cukup banyak banget ya. Dan tinggal ya kita untuk usaha promosikan bisnis ini ya. Itu saja tinggal. Yang lain sudah tiada lagi, yang tidak cukup lagi. Ya, itu saja untuk malam ini. Kita ketemu minggu depan. Oke? Terima kasih Pak Nurdin, thank you so much. Sylvia, thank you Madam Hong. Terima kasih semuanya. Ya, thank you, terima kasih ya. Thank you, Miss Gan. Salam istirahat. Thank you. Thank you so much ya. Thank you, Miss Gan. Ya, leader-leader dari Malaysia, Singapura, Indonesia. Thank you so much for your support. Terima kasih. Thank you. Terima kasih, Mas Gan. Terima kasih. Thank you, Miss Gan. Thank you. Thank you, Miss Gan. Nurdin. Thank you.
Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Jeniskan. Nah, harap Anda dapat ilmu di sini ya. Atur nuhun. Singapura. Harap Anda dapat ilmu di sini ya. Amin. Ya, Pak Nurdin, luar biasa. Amin. Ya, The next diamond. amin, amin, amin. Semoga secepatnya ada gudangnya. Ya, Aceh, ikut Ya, upline-nya gudang sudah active ya. ada. Ya. Nanti bulan depan ya sudah 500 orang ya mau tingkatkan Zoom itu. Oke, itu saja ya untuk malam ini. Selamat malam. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya. Bye-bye. Bye-bye. Saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih. Selamat istirahat. Bye-bye. Thank you semua leader ya. Thank you semua bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Thank you. Erikson. Thank you. Bye-bye. Bye.